Selamat malam pemirsa, baik yang di rumah maupun yang di studio News TV. Kita jumpa lagi di Polemik, program yang membahas sebuah acara secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik untuk mencari solusi malam ini. Saya tidak sendirian seperti biasa, bersama kita ada pimpinan sidang, Ce Popong. Apa kabar Ce? Baik. Sehat-sehat? Kudu sehat randa mah. Kenapa? Kenapa harus sehat? Kalau nggak sehat, siapa yang mau ngelus? Nggak ada kan? Harus sehat. Bangsa dan negara kita juga harus sehat? Sangat sehat. Sangat sehat. Harus sehat selalu harus ya? Sehat. Baik. Oke. Cipopong, dan malam ini seperti biasa, saya tadi sudah dititipkan oleh Cepopong. Tata tertib kita malam ini sebagai berikut. Bebas tapi sopan. Kemudian kepala boleh panas, hati tetap dingin. Dengan demikian malam ini kita diizinkan untuk berdebat asal seizin Cepopong. Sebelum kita mulai, silakan Cepopong dibuka acaranya. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, dengan ucapan selamat malam, Cepopong buka sidang yang istimewa ini ya, dengan harapan mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh adik Cepopong, Pak Latif, itu bisa tercapai. Saya buka. Mana paluna atuh ieu teh? Kenapa nyuruh buka tapi nggak ada palu? Paluna mana? Kenapa? Wah, ternyata pemegang palu lagi ditahan. Pak Agus, mohon izin saya tangguhkan dulu penahanannya sejenak ya. Baik, saya tangguhkan penahanannya. Mana ini yang bukanya? Kenapa atuh sampai di borgol begitu? Punya dosa naon sih? Kriminal kamu ya. Sampai di borgol kalau kamu di jangkung gede. Sok, makasih. Saya buka sidang yang istimewa ini. Ya, tepuk tangan. Kita perkenalkan tamu kita malam ini. Dari sektor kanan saya lihat ada Brigjen Agus Rianto. Kemudian ada Irjen Purnawirawan Logan Siagian. Di tengah ada Bapak John Kennedy Ajis dari Komisi 3 DPR. Ada Bung Masinton Pasaribu juga dari Komisi 3 DPR. Ada Mbak Muji Rahayu atau Mbak Kanti, pengacara Novel Baswedan. Dan ada Bung Haris Azhar, Koalisi Masyarakat Sipil. Ya, dan pemirsa, tema kita malam ini, mengapa Novel Baswedan? Setelah kasusnya mengambang beberapa tahun, Jumat dini hari Bareskrim Mabes Polri menangkap penyidik KPK Novel Baswedan. Polisi menuduh Novel pernah melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya seseorang pada 2004. Jadi kembali lagi, ini kan pelaku tersangka dan dia melakukan ya kan sama dengan pembunuhan ya. Jadi kalau nanti ini dibela, saya juga enggak apa-apa. Seandainya Novel ini dibolehkan dan dibela untuk menjadi tersangka, dibebaskanlah. Nanti undang-undang harus dirubah bahwa setiap anggota Polri, apalagi dia Polri kan, boleh nembak orang mati, tidak boleh dipidanakan. Setelahnya pro kontra mengemuka, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti meminta para penyidik tidak menahan Novel Baswedan. Kemudian masalah yang terkait dengan penahanan kita upayakan diselesaikan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam sehingga tidak kita lakukan penahanan. Oleh karena itu kita minta bantuan dari pimpinan KPK supaya kooperatif yang bersangkutan sehingga bisa diselesaikan persoalan hukum ini dalam waktu yang cepat. Presiden Joko Widodo juga menegaskan Novel Baswedan tak perlu ditahan. Saya sudah perintahkan ke Kapolri
Pertama, untuk tidak ditahan. Yang kedua, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Dan yang ketiga, perintahkan juga Kapolri untuk tidak membuat lagi kontroversi. Hal-hal yang membuat kontroversi di masyarakat. Mereka harus bekerja bersama-sama. Polri, KPK, Jaksa, semuanya dalam pemberantasan korupsi. Artinya sudah saya perintahkan tadi. Hari ini novel harus bebas, Pak? Sudah saya perintahkan tadi, sudah. Ya. Aksi menuntut pembebasan novel pun digalang. Namun Wakil Presiden Yusuf Kala memandang kasus Novel Baswedan cuma kasus hukum biasa. Pimpinan KPK sendiri menyatakan akan mundur jika polisi sampai menahan Novel Baswedan. Bagi saya yang penting transparansinya. Jadi Polri berjanji akan sangat transparan. Berapapun yang ingin mau mengikuti pemeriksaan silahkan. Ini suatu perkara menurut saya perkara biasa saja. Karena tidak mungkin juga ada masalah yang kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperiksa, salah pula polisi. Jadi jangan pula memeriksa, polisi juga disalahkan. Tidak diperiksa, polisi juga disalahkan. Jadi gimana kira-kira? Jadi yang paling penting ialah jangan kriminalisasi. Artinya kriminalisasi maksudnya tidak ada kasusnya dibuat-buatkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi jangan pula dilebih-lebihkan perkaranya seorang itu. Tapi jangan pula ada di antara kita yang merasa kebal apa saja. Tidak boleh. Penangkapan Novel ternyata diikuti penangguhan penahanan. Novel tak harus merasakan dinginnya sel tahanan. Namun perkara hukum seorang Novel Baswedan belum akan berakhir. Apabila penahanan itu masih tetap dilakukan, karena upaya-upaya yang kita sudah kondisikan dengan baik sama Polri bisa berantakan. Jadi upaya mundur tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anto beberapa waktu yang lalu tentu tidak hanya Pak Anto. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas terpenting. Ya pemirsa, itulah tema polemik kita malam ini, mengapa Novel Baswedan. Kalau Cece melihatnya seperti apa kasus Novel Baswedan ini? Sama seperti Pak Yusuf Kala tadi, ini kasus hukum biasa? Cepopong itu kan awam hukum. Ya. Ya. Tapi Cepopong melihatnya dari KPK dibentuk pada saat reformasi, tentu ada maksud bahwa ada something, ada sesuatu yang memang harus dibereskan, kan begitu? Ya. Di samping itu ada saudaranya yang sudah jauh lebih lama, yaitu polisi, dan Polri. Kejaksaan Agung. Itu sudah sangat jauh lebih lama daripada KPK. Ya. Betul Pak John? Ya, artinya itu ya bahwa baik itu KPK, baik itu polisi, itu kan sebetulnya katakanlah kalau Cepopong menyebut adik kakak sama-sama. Nah, bahwa itu mau disebut hukum, proses hukum biasa, ya, atau mungkin mau disebut luar biasa, itu tentu bergantung dari mana melihatnya. Nah, sekarang kebetulan ada ahli hukum, mangga kita sampaikan. Jadi Pak John duluan. Pak John. Oke, Pak John silakan. Terima kasih pimpinan. Selamat malam pada kawan-kawan dan pemirsa dimanapun berada. Saya sependapat bahwa di mata hukum, siapapun kita adalah sama kedudukannya. Apakah itu rakyat, seorang pejabat, sekalipun itu presiden. Di mata hukum adalah sama derajatnya. Dan saya melihat kasus Pak Novel adalah kasus
yang juga biasa. Setiap orang bisa saja melakukan itu, atau kelupaan melakukan itu. Tidak menutup kemungkinan saya, Bu Popong, Pak Latif, bisa saja melakukan itu. Yang jelas dalam konteks ini, saya sependapat dengan Pak Yusuf Kalla, dengan catatan bahwa pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Pak Novel ini secara transparan, secara objektif, tidak melakukan keberpihakan atau karena apa ditumpangin apapun. Kita harus melihat itu. Kewajiban Pak Novel, dan saya yakin beliau juga lebih tahu, beliau adalah juga seorang penyidik, bahkan seorang polisi juga kalau tidak salah. Tentu dalam konteks itu, kewajiban Pak Novel untuk melakukan hal-hal membuktikan dirinya adalah tidak bersalah. Toh di atas segalanya ini, negara Republik ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum, kewajiban Pak Novel untuk membuktikan apakah beliau tidak bersalah dan tidak bersalah. Baik. Sementara itu pendapat saya. Oke, baik Pak John. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini penanganan kasus yang biasa atau luar biasa? Iya, kalau sesuai dengan pasal yang kita sangkakan kepada tersangka, itu kasusnya sangat biasa. Jadi yang disampaikan oleh kakak saya, Bang John itu kasusnya biasa. Pak Yusuf Kalla tadi menyampaikan juga biasa. Hanya mungkin karena melibatkan seorang novel, itu akhirnya menjadi luar biasa. Kejadiannya biasa, Mas Latif. Jadi tidak ada yang istimewa terhadap kasus ini. Hanya mungkin yaitu, ya, bagaimana proses penanganan kasus ini. Ya, kalau bagi Polri tidak ada yang luar biasa, tapi bagi publik mungkin ada pertimbangan lain ataupun pendapat lain, itu sah-sah saja. Kita negara demokrasi, semuanya bisa menyampaikan informasi ataupun apa yang akan dikemukakan sah-sah saja. Bahwa kebetulan novel seorang penyidik ketika kasus sudah 8 tahun yang lalu diungkap ketika dia menyidik kasus yang melibatkan kepolisian, juga itu hal yang biasa saja. Nah ini kebetulan yang kedua yang kami alami ya Mas Latif. Waktu tahun 2012, alhamdulillah kebetulan saat itu saya juga di Mabes Polri, saya masih kombes waktu itu, kasus yang melibatkan senior kami, Pak Irjen DS. Ya, penyidiknya juga adik saya ini, Novel. Ya. Kejadian pada saat itu, ya. Memang sudah kita mau tangani waktu itu, tapi Bapak Presiden pada masa itu, Pak SBY, memerintahkan untuk kami, jangan saat ini, momennya yang kurang pas. Kita melakukan penundaan penanganan. Tapi terkait dengan kasus ini, sekarang muncul 2015, itu kebetulan lagi. Ya, kebetulan lagi, calon Kapolri kami ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Ya, kebetulan penyidiknya mungkin saya tidak tahu jumlah penyidiknya atau siapa saja, itu teman saya lagi Novel. Tapi dibalik itu semua, kasus ini tahun 2016 nanti itu kadaluarsa. Sementara kami punya kewajiban untuk menuntaskan. Nah, akhirnya kita coba akan segera menuntaskan kasus ini, jangan sampai kadaluarsa, supaya nanti yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden tadi tidak terwujud. Ya. Polisi tidak menuntaskan salah. Itu kita tidak inginkan, sehingga kita coba melakukan proses ini secepat-cepatnya. Bahkan Pak Kapolri juga tadi mengemukakan, kita akan upayakan untuk tidak dilakukan penahanan sepanjang bisa kita tuntaskan dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke, baik Pak Agus. Saya ke Mbak Kanti, pengacara Novel Baswedan. Setuju bahwa kasus ini kasus biasa? Ya, sesungguhnya yang membuat kasus ini luar biasa adalah polisi sendiri. Saya mau ambil contoh beberapa fakta yang menunjukkan bahwa justru polisi sendirilah yang memperlakukan kasus ini secara luar biasa. Kalau kasus ini sebenarnya kasus biasa, itu sebenarnya diselesaikan saja tahun 2004. Ketika baru terjadi? Ketika baru terjadi, karena pada saat itu sudah ada penyelesaian secara internal, terus kemudian ada surat peringatan begitu kepada Novel sebagai pimpinan.
Terus kemudian pada saat itu novel bahkan sudah meminta supaya diselesaikan secara pidana, kalau mau diselesaikan secara pidana. Itu yang pertama. Kemudian ternyata itu tidak dilakukan. Justru yang terjadi adalah tahun 2012 kasus itu diungkap kembali, tahun 2015 kasus itu diungkap kembali. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kalau kita baca surat perintah penangkapan untuk peristiwa tanggal 1 Mei itu surat perintah penangkapannya tanggal 20 April. Yang menarik adalah di surat perintah tanggal 20 April ada surat perintah penangkapan, tanggal 29 April itu penyidik itu SMS novel. Tanya, apa kabar, lagi di mana? Dijawab sama novel, kabar baik, saya sedang di Palembang, begitu ya. Nah, kemudian tanggal 1 ditangkap. Kalau ini diperlakukan secara biasa, dipanggil saja, novel nggak pernah kemana-mana. Di SMS saja dia menjawab, dia sedang di mana dia jawab, begitu. Kenapa tidak dipanggil saja, gitu ya? Kemudian yang ketiga, alasan penangkapan itu adalah karena dia dipanggil 2 kali, tidak datang. Interupsi pimpinan, ini interupsi pimpinan. Ada interupsi, boleh? Pimpinan, ini supaya jangan melebar dulu kita tanyakan. Ya. Kalau menurut polisi, kita pernah mendengar bahwa Pak Novel ini sudah 2 kali dipanggil. Apakah benar atau tidak? Ini yang kita tertanyakan, itu yang saya interupsi. Ya. Oke, ini supaya sebelum melebar. Persis ini yang sedang saya katakan, bukan? Jadi alasan penangkapan itu adalah karena novel dipanggil 2 kali tidak hadir. Oke. Novel dipanggil pertama kali pada saat dia sedang bertugas, pada saat itu dia di Manado, kemudian dijawab oleh pimpinan KPK. Novel sedang di luar kota. Oke. Kemudian novel dipanggil yang kedua kali tanggal 20 Februari, itu dia sudah mau berangkat, tetapi kemudian pimpinan KPK juga melarang dia berangkat. Oke, jadi nah, kalau kasus ini juga diperlakukan secara biasa-biasa saja, itu biasanya bahkan datang saja di tempat di mana orang bisa diperiksa. Artinya tidak perlu harus tengah malam seperti itu ke rumah? Persis. Yang ketiga, fakta berikutnya adalah sepertinya, tolong dicek, mari kita sama-sama cek. Sejak kapan ada surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan itu ada konsiderannya surat perintah Kabareskrim? Setahu kami baru 1 kali ini ada surat perintah Kabareskrim tertanggal 20 April itu menjadi konsideran dari surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada novel. Oke, tahan dulu Mbak, kita langsung ke Pak Agus. Pak Agus, itu hal yang aneh? Ada konsideran atas surat perintah Kabareskrim? Ya, mungkin sebelum saya nyampe ke situ ada beberapa urutan tadi dari pihak pengacara mungkin ya Mas ya. Bahwa surat perintah penangkapan, kemudian waktunya novel bisa dihubungi di SMS, itu menjawab ya. Tadi mungkin dari Pak John juga sudah sedikit menyampaikan, novel sudah kita panggil 2 kali tidak hadir. Sekarang yang kita tanyakan ya, novel panggilan pertama tidak hadir alasannya tugas. Ya, tugas kemana, berapa lama? Kan sebetulnya juga bisa dikomunikasikan kepada kita dong. Saya tidak bisa hadir pada saat ini, saya akan datang lagi beberapa waktu kemudian. Itu satu. Yang kedua, di panggilan kedua, novel tidak datang dengan alasan dilarang oleh pimpinan KPK. Dasar hukum mana yang dipakai larangan pimpinan KPK itu untuk tidak menghadiri panggilan penyidik? Karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam pasal 112 KUHP itu alasannya sah. Sah itu betul-betul sesuai dengan apa yang memang dapat dijadikan alasan dia tidak bisa hadir. Kan begitu. Ya kan? Sehingga kita bisa komunikasi, bisa kita lakukan. Tapi tolong juga memenuhi, menginformasikan kepada kita dengan alasan yang sah. Apakah dilarang pimpinan KPK itu kemudian pimpinan KPK tidak bersurat ke Polri menjelaskan posisi novel pada saat itu? Ya kalau beliaunya yang melarang tentunya, ya saya tidak tahu apakah ada suratnya atau tidak, sudah melarang berarti kan tidak mau menghadirkan.
Ya itu yang tadi saya hanya menanggapi penyampaian dari Ibu, itu yang kita alami. Dan gitu apakah bisa dijadikan dasar hukum, padahal undang-undangnya mengatakan alasannya yang sah. Ya, kecuali mungkin sakit pun ya kemarin ada yang tersangka ngaku sakit, kita cek ternyata sakitnya ringan, kita periksa, kita ambil gitu kan. Nah kemudian terkait dengan dasar yang menjadi konsideran surat perintah itu pasti tidak hanya satu dasar itu. Banyak undang-undang apa, ya laporan polisi nomor berapa. Ya surat perintah Kabar Eskrim itu kan menyangkut tentang apa di situ. Karena mereka melaksanakan tugas, itu pasti dengan surat perintah. Tidak mungkin surat perintah saya, karena saya tidak bisa memerintah penyidik. Jadi surat perintah Kabar Eskrim itu memang menjadi salah satu acuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas. Hanya tinggal surat perintah Kabar Eskrim itu tentang apa. Kalau misalnya terkait dengan kasus yang ditangani, ya tentunya tidak ada masalah, kecuali terkait dengan kasus yang lain. Artinya sah-sah saja bahwa ada konsideran atas mengacu kepada surat perintah Kabar Eskrim seperti itu. Tidak masalah, kasus Mas, tidak lain masalah. Biasa. Sepanjang itu berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Baik. Gitu. Terima kasih, Mas. Cepopong, kita istirahat dulu. Ya, boleh? Ya, lebih baik istirahat supaya jadi rada turun. Rada turun sedikit. Tapi sebelum kita istirahat, ini banyak yang cantik-cantik. Saya kenalkan dulu, boleh? Ya, saya sapa dulu. Boleh. Ada biar. mahasiswa dari Akademi Sekretaris Don Bosco Pulau Mas. Selamat malam. Mana? Kemudian ada yang mana yang pakai baju merah? Yang baju mana? Coba tunjuk tangan ke Cepopong dari mana Don yang Bosco. baru? Nah, begitu loh. Mangga. Kemudian ada dari Pikom Universitas Tarumanagara. Ada juga di barisan belakang aktivis GMNI. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Biar rame Cepopong ya. Iya. Dan belajar mereka dari para politisi dan aktivis dan anggota kepolisian. Makanya tadi fakultasnya juga ada kaitannya kan. Baik, ya. Maka silakan kita istirahat sebentar. Istirahat. Dan pemirsa, kita istirahat dulu. Polemik segera kembali. Hello Kitty and My Melody kini hadir di Alfamidi dan Lawson. Ayo, koleksi wadah cantik serbaguna Hello Kitty and My Melody seri Flower Shower. Segera kumpulkan stemnya mulai 1 Mei sampai dengan 15 Juni 2015. Dapatkan harga spesial hanya dengan 10